Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prayoga. Saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga offering A. NIM saya 2106316077713. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode latihan olahraga secara ilmiah. Metode latihan olahraga secara ilmiah yaitu latihan olahraga untuk mencapai prestasi yang tinggi di masa sekarang tidak hanya sekedar melakukan olahraga, tetapi sudah merupakan suatu proses yang kompleks, metodologis, canggih, dan memerlukan waktu. Untuk memperoleh keberhasilan, pencapaian prestasi diperlukan proses berlatih dan melatih olahraga yang melibatkan di atlet, pelatih, dan memerlukan unsur-unsur pendukung seperti fasilitas. Proses berlatih dan melatih olahraga yang dilaksanakan harus menggunakan langkah-langkah dan cara-cara yang efektif dan efisien yang disusun sebagai metodologi pelatihan olahraga. Dalam metodologi pelatihan olahraga akan memanfaatkan dan menerapkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai kaitannya dengan proses kegiatan berlatih dan melatih. Dan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting menentukan keberhasilan pencapaian prestasi olahraga, terutama dalam pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian, kajian, teori, metode latihan, dan penggunaan peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan latihan dan pertandingan, atau memanfaatkan fasilitas latihan dengan baik dan benar. Di Indonesia, fasilitas itu agak kurang, jadi atlet kurang fasilitas itu mengakibatkan atlet tidak bisa latihan semaksimal mungkin. Dan kita menyadari dan memahami hal tersebut, maka seorang pelatih olahraga hendaknya membekali diri dan teknologi lainnya yang diperlukan dalam proses pelatihan olahraga, antara lain pengetahuan pelatihan olahraga, anatomi dan fisiologi olahraga, ilmu jiwa dan kesehatan mental, biomenika, serta tes pengukuran. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, maka sumber daya manusia di bidang olahraga yang memiliki kualitas, kompetensi, dan profesionalisme dapat dipenuhi. Dan di sini saya menceritakan latihan olahraga berkaitan dengan prinsip latihan dan komponen-komponen latihan. Salah satu hal penting yang tidak dapat ditinggalkan adalah hal mengenai prinsip latihan. Sehingga kalau kita lihat jumlah prinsip yang ditulis menjadi beberapa variasi. Namun kalau kita coba untuk melihat kesamaan dan perbedaannya di antaranya, maka dapat kita simpulkan sebagai pendapat Ledsalter 1978, yaitu mengubahkan 7 prinsip. Yang pertama, prinsip-prinsip kompensasi. Yang kedua, prinsip peningkatan beban secara berangsur. Yang ketiga, prinsip beban progresif. Yang keempat, prinsip variasi beban. Yang kelima, prinsip kontinuitas beban. Yang keenam, prinsip individualisme. Yang ketujuh atau terakhir adalah prinsip spesialisme. Dan di sini ada komponen-komponen latihan. Komponen latihan merupakan kunci atau hal yang penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan dosis dan beban latihan. Selain komponen latihan sebagai patokan dan tolak ukur yang sangat menentukan untuk
mencapai suatu tujuan dan sasaran latihan yang disusun dan dilaksanakan. Kesalahan dalam menentukan komponen latihan menyebabkan tujuan latihan tidak akan tercapai sesuai dengan rencana karena proses latihan itu tidak mencapai superkompensasi dan tidak memberikan dampak yang positif terhadap keadaan tubuh atlet. Superkomposisi itu yaitu proses perubahan kualitas fungsional peralatan tubuh ke arah yang lebih baik sebagai akibat pengaruh perlakuan beban luar yang tepat. Komponen latihan yang menentukan proses terjadinya superkompensasi adalah intensitas, volume, recovery, dan interval. Komponen latihan yang lain yakni sesi atau unit, frekuensi, densitas, irama, durasi, seri atau sirkuit, set, dan repetisi. Di sini saya akan menjelaskan superkompensasi, contoh-contoh superkompensasi yaitu intensitas. Intensitas adalah ukuran yang menunjukkan kualitas atau mutu suatu rangsangan atau pembebanan. Untuk menentukan besarnya intensitas antara lain menggunakan 1 Rm atau repetition maksimum dan denyut jantung per menit. 1 Rm adalah mengukur kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengangkat atau melawan beban secara maksimal dalam 1 kali kerja. Berikutnya ada volume. Volume adalah ukuran yang menunjukkan kualitas atau jumlah suatu rangsangan, satu pembebanan atau satu pembebanan. Menurut Johansia Laubis pada tahun 2013, volume latihan adalah komponen utama dari latihan karena merupakan persyaratan untuk mencapai teknik, taktik, dan fisik yang tinggi. Selanjutnya waktu interval. Selanjutnya yang ketiga adalah interval. Interval adalah waktu istirahat yang diberikan pada saat antara set, pada saat antara seri atau sirkuit atau antara sesi per unit latihan. Pada prinsipnya pemberian waktu recovery selalu lebih singkat dari pemberian waktu interval. Dalam program latihan biasanya tertulis 1/9, artinya waktu interval yang diberikan 9 kali lebih lama dari waktu kerja. Dan kritis saya terhadap tim saya yaitu sepak bola, kurangnya penerapan latihan mental. Karena latihan mental sangatlah perlu untuk pertandingan tim sepak bola biar untuk mencapai tujuan yang maksimal. Dan penerapan kepada klub kita sebagai pelatih tim harus sering uji coba atau sparring supaya selalu percaya diri dalam bertanding. Kepercayaan diri itu menimbulkan keyakinan optimis untuk menang. Dan kita untuk melatih mental selalu berpikir positif, jangan pernah meragukan akan kemampuan dirimu sendiri, dan memastikan tubuh kamu prima. Hilangkan rasa dengan bersantai, kemudian mendengarkan musik sebelum pertandingan dimulai. Dan bagaimana kedepannya terkait dengan prestasi tim kita, dengan mengikuti latihan yang telah dirancang dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip komponen-komponen latihan tentunya akan membuat para atlet dalam sepak bola memiliki kondisi fisik dan psikologis yang baik, sehingga hal ini bisa membuat para atlet dan tim dapat menunjukkan performa terbaiknya dan dapat memperoleh prestasi yang maksimal, impian yang maksimal, dan hasil yang maksimal. Terima kasih atas tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.